tidak kalah menarik adalah menjaga dari sisi cash flow. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi masa pandemi COVID-19 supaya cash flow perusahaan kita tetap terjaga dan tetap surplus. Nah, bagaimana usaha kita di tengah tantangan pandemi dan juga era digitalisasi supaya kita bisa naik kelas gitu ya. Nah, kita akan belajar gitu ya dari berbagai hal, terutama kita belajar dari sisi konsep franchising yang saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana konsep ini bisa menaikkan kelas berbagai UMKM di Indonesia. Banyak sekali pelaku UMKM yang dari daerah berkembang secara nasional, bahkan ekspansi di tingkat ASEAN melalui franchising konsep gitu ya. Ada 5 step tahapan Bapak Ibu ketika kita ingin menaikkan kelas bisnis kita gitu ya. Tahapan pertama biasanya selaku entrepreneur pemula atau para startup, saya kira kita memulai, itu yang pertama. Nah, ketika kita memulai, tantangan selanjutnya adalah bagaimana membuat bisnis kita menguntungkan. Nah, tentunya ketika membuat bisnis kita menguntungkan, ujungnya dari bisnis kita harus buat suatu rencana dan juga mengeksekusikan rencana tersebut. Nah, bisnis itu kan ada 3 hal. Ada pendapatan, ada biaya, ada untung atau rugi, gitu ya. Nah, kontrol strategi yang dilakukan supaya bisnis kita menguntungkan. Tadi Mas Arto menyampaikan bahwa buat diferensiasi secara produk, supaya produknya memiliki wow factor, gitu ya, supaya orang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Membuat bisnis menjadi menguntungkan, ini menjadi challenge pertama UMKM naik kelas. Kenapa? Ketika kita membuat bisnis kita sudah menguntungkan, ini adalah langkah awal membuat bisnis kita di scale up untuk menjadi besar. Yang kedua adalah ketika bisnisnya sudah menguntungkan, tentunya tantangan selanjutnya adalah membuat standar, membuat sistem dari bisnis kita, membuat standar operating procedure, baik secara produk, baik secara marketing, baik secara finance, baik secara SDM maupun secara operational bisnis kita supaya tertata dengan baik. Tulis apa yang kita buat, lakukan apa yang kita tulis. Itu kunci dasar ketika kita merunning suatu usaha. Nah, ketika kita sudah punya suatu konsep yang baik terhadap bisnis kita, yang unggul terhadap bisnis kita punya standar operating prosedur yang baik, yang bagus gitu ya. Baru tahapan selanjutnya adalah men-scale up, memultiplekan, menduplikasi. Karena jangan sampai kita duplikasi terlebih dahulu tapi bisnisnya belum profitable. Karena untungnya harus bagus dulu, baru diduplikasi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membangun brand kita menjadi besar dan menjadi daya magnet dan juga orang aware terhadap brand kita dan mereka mau beli terus dan beli terus. Jadi tantangan terbesar pelaku UMKM adalah 5 step ini. Nah, ibarat sekolah itu ada kelas kalau kita mulai dari TK, SD, SMP, SMU gitu ya sampai kuliah, bisnis juga seperti itu. Ada step by step yang harus kita ikuti supaya bisnis kita growth ke depannya. Nah, tahapan profiting tadi saya sudah sampaikan, sudah paparkan, Bapak Ibu harus buat formula, buat rencana dari sisi pendapatan tahun 2021 berapa yang ditargetkan. Yang kedua, buat rencana berapa biaya yang akan keluar hingga tahun 2021. Rencanakan cash flow-nya dengan baik. Mulai contoh yang paling sederhana adalah biaya THR tim atau biaya sewa tempat. Itu juga kita harus alokasikan budget atau biaya bonus tim. Sehingga kita betul-betul well prepared dalam menjalankan bisnis kita supaya bisnis kita terpantau dan surplus. Kenapa? Karena rumus bisnis ya 3 faktor ini. Jadi kalau pendapatannya rendah berarti kita harus kontrol produk kita. Apakah produk kita memiliki kualitas yang baik atau tidak? Apakah harga kita tepat atau tidak? Ataukah packaging kita sudah bagus atau belum? Sehingga kita harus betul-betul kontrol. Ataukah layanan kita sudah baik atau belum? Sehingga betul-betul di dalam bisnis, buat mindset para pelaku bisnis, para entrepreneur, 3 hal ini harus betul-betul menjadi dashboard kita untuk mengontrol bisnis kita supaya bertumbuh. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah ketika era digitalisasi, para pelaku bisnis
offline juga melakukan strategi digital. Kenapa? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Nah, ketika konsumen berbelanja secara digital, bagaimana konsep bisnis secara offline juga kita sinergikan secara digital. Mulai dari kita kontrol, kalau kita punya jaringan bisnis atau gerai-gerai kita pasangin CCTV supaya bisnis kita ada di genggaman kita. Bisa kita kontrol. Bisnis kita punya outlet 50, punya outlet 100. Kalau kita punya akses seluruh jaringan bisnis kita akan mudah. Yang kedua, sekarang eranya adalah era point of sales dengan terintegrasi secara cloud. Sehingga kita bisa kontrol penjualan kita secara real time. Nah, POS sekarang sudah banyak di pasaran, dan ini juga sangat membantu teman-teman UMKM, sehingga kita bisa kontrol betul berapa omset hari ini, berapa omset jam sekarang, berapa HPP yang keluar, itu kita bisa kontrol. Sehingga apa? Performan bisnis kita betul-betul kita bisa kelola. Selain itu, kita bangun standar operating procedure, baik dari sisi bentuk outlet, baik dari sisi bentuk dari layanan, baik dari sisi produk, baik dari sisi marketing, dan lain sebagainya. Yang tidak kalah menarik, para pelaku bisnis juga sekarang mengintegrasikan dengan layanan digital, baik membuat web yang di e-commerce kan, jadi mereka pesan produk-produk mereka bisa melalui website mereka. Ketika jaringan bisnisnya ada di mana-mana, mereka bisa dilayani dari outlet yang terdekat. Mereka juga koneksikan dengan layanan GrabFood, GoFood, itu sudah mutlak untuk dilakukan terhadap pertumbuhan bisnis kita supaya growth. Dan jangan lupa, tantangan bisnis terbesar adalah ketika bisnisnya sudah bagus adalah SDM. Ketika merekrut SDM, pastikan SDM yang kita rekrut adalah SDM-SDM yang berkualitas supaya mereka bisa jaga bisnis kita secara baik. Nah, di tengah pandemi COVID-19 sudah pasti kita terapkan prokes atau protokol kesehatan di seluruh jaringan bisnis kita. Inovasi menjadi kunci gitu ya. Terobosan-terobosan baru menjadi kunci. Contoh gitu ya, kalau di bidang elektronik ada AC yang anti bakterial misalkan. Jadi kalau di bisnis Bapak Ibu kira-kira apa yang membuat daya tarik buat orang untuk berbelanja di bisnis Bapak Ibu. Nah, online marketing menjadi salah satu strategi yang wajib untuk dijalankan, baik melalui seperti Belanjaku tadi, Bukalapak, Blibli, Tokopedia maupun Shopee gitu ya, atau melalui sosial media. 3 sosial media teratas mulai dari YouTube, Instagram, dan Facebook. Ini mutlak. Untuk sarana chat, saya kira kita bisa mengoptimalkan WhatsApp sebagai salah satu cara, dan iklan melalui marketplace sekarang menjadi demand tertinggi. Kenapa? Dengan budget yang relatif harus terukur, supaya tingkat transaksinya itu baik, sehingga iklan melalui marketplace sekarang lagi bertumbuh. Selain iklan melalui sosial media dan juga melalui search engine gitu ya. Nah, beberapa aplikasi seperti Zoom gitu ya, Google Meet dan lain sebagainya, sebagai salah satu sarana untuk kita mensosialisasikan, menggrab calon konsumen kita bisa melalui sarana Zoom. Itu bisa dilakukan. Nah, buat sistem. Nah, ini menjadi challenging buat Bapak Ibu sekalian. Pastikan ketika bisnis Bapak Ibu sudah menguntungkan, buat standarnya. Baik dari sisi standar produk, standar marketing, standar finance, pelayanan, SDM, outlet, dan lain sebagainya. Supaya apa? Mempermudah kerja dari Bapak Ibu sekalian dalam mengontrol bisnis Bapak Ibu, sehingga standar ini penting supaya apa? Ketika jaringan bisnis Bapak Ibu semakin membesar, Bapak Ibu tidak kewalahan dalam mengontrol jaringan bisnis. Nah, tantangan selanjutnya adalah menduplikasi usaha Bapak Ibu berkembang ke berbagai wilayah. Kalau yang berbasis produk, Bapak Ibu bisa kembangkan dengan konsep distributor, agent atau reseller. Kalau yang berkonsep digital, mungkin bisa dikembangkan dengan konsep dropship atau reseller, sekarang juga lagi marak, lagi growth, atau bisa jual melalui marketplace dengan membuka official store di berbagai marketplace yang ada. Nah, kalau multiple cara secara offline, Bapak Ibu bisa kembangkan dengan buka cabang sendiri, atau dikembangkan dengan pola franchise atau business opportunity. Supaya apa? Perkembangan dari bisnis Bapak Ibu betul-betul growth secara bisnis ke depan. Nah, terakhir, saya kira yang tidak kalah menarik adalah digital branding activities. Nah, era digital Bapak Ibu
eh, perlu melakukan digital branding supaya Bapak Ibu mendapatkan kepercayaan dari konsumen, tingkat awareness-nya bagus, tingkat pembelian dari produk Bapak Ibu semakin oke gitu ya, dan juga konsumen merekomendasikan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, gunakan PR activity menurut saya itu sangat penting Bapak Ibu. Banyak sekali media digital sekarang. Jadi PR kan buat press release ke berbagai media supaya brand Bapak Ibu semakin dikenal, supaya mudah ditemukan di mesin pencari, buat website yang menarik supaya mengakses buat edukasi konten-konten yang related dengan produk yang Bapak Ibu jual, komunikasikan melalui sosial media gitu ya. Kalau ketika Bapak Ibu sudah bermain di marketplace, pastikan gitu ya rating review dari konsumen Bapak Ibu sangat baik, harus di atas 4 atau di atas 4,5, karena berdasarkan survei kita gitu ya dari Trust & Co Indonesia itu rata-rata di marketplace terutama official store itu 4,7 dengan review yang sangat baik. Dan karena era keterbukaan, pastikan reviewnya itu positif sehingga orang percaya dengan produk kita, dengan bisnis kita, dan mereka merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk para UMKM Indonesia. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Tri Raharjo atas informasi dan juga presentasinya sangat bermanfaat sekali bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.